Langit hitam, tak ada hujan, tak ada angin, udara pun terasa sangat panas mengupas kulit. Lelah keringat menetes, udara di ruang sidang itu tak terasa bergerak. Semua yang hadir merasa terbakar dan tak tahan menancapkan tubuh-tubuh mereka di kursi ruang sidang itu. Perempuan tua itu memang benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya. Matanya jalan menatap tajam manusia-manusia dengan serangan aneh di depannya. Tak ada makhluk hidup menaburkan benih kekuatan di pori-pori otaknya. Di usianya yang semakin retak, dia semakin merasa berada di sebuah dunia yang aneh. Negeri yang tak dikenalnya, negeri yang memiliki banyak peraturan dan tata krama yang tidak bisa membuat warganya merasa damai. Namaku Niluh Putu Grubuk. Namaku sendiri sudah mengandung beragam kutukan. Pastu yang merayap habis hidupku. Apapun yang kupilih jalannya selalu berliku dan penuh onar. Bapakku Iwayan Pungkat menitiskan beragam warna tak lazim bagi perjalanan hidup seorang anak perempuan. Kekerasan, harga diri, dan selalu berjuang menghadapi apapun dengan usaha sendiri. Tidak ada orang yang bisa membantu karena Grubuk memang terlahir dan tumbuh sendiri. Usianya ketika itu masih terlalu muda. Ketika orang-orang berteriak, "Pungkat, keluar kau! Keluar laki-laki pengecut! Sekarang waktumu membayar perlakuanmu pada kami." Kami tidak akan bekerja di tanahmu lagi. Tanah petaka. Tanah kutukan. Kau harus membayar mahal pada kami. Kami akan membakar seluruh rumahmu, juga ladangmu. Keluar, keluar kau setan. "Pungkat!" Teriakan itu membuatku menggigil. Apa salah bapakku? Sebagai petani pemilik tanah, pertanian, dan perkebunan, bapakku selalu hormat pada para pekerja. Bapak juga beragam upacara yang digelar warga desa. Siapakah menyulut benih dendam, kemarahan di jantung keluarga kami? Jaga Meme, kau satu-satunya manusia yang bisa kupercaya. Bapak mau kemana? Keluar. Jangan, Bapak. Jaga Meme, satu hal yang harus kau ingat. Jangan pernah percaya kepada kebaikan orang lain. Kau harus hati-hati dengan cara orang-orang yang ingin masuk ke dalam hidupmu. Kau harus tetap waspada. Bapak. Kau lihat mataku. Kau memang perempuan Grubuk. Namun, aku sangat yakin di dalam tubuhmu Hyang Jagat telah menanamkan dua roh, laki-laki dan perempuan. Kelak, kau akan berkuasa atas semua yang telah kulakukan. Jangan pernah menyerah pada apapun. Kau juga berhak atas melawan Tuhan. Kalau dia nyinyir dan banyak maunya, kau paham, kau mengerti. Bapak pun keluar. Semenjak itu aku tak bisa merasakan aroma khas Bapak lagi. Bapak tak pernah kembali. Siang hari terik, matahari menampar wajahku, melukai kulit coklatku. Aku menggeliat ketika terbangun. Orang-orang sudah mengelilingi tubuhku yang kurus. Mememu mati Grubuk. Orang-orang berbisik begitu halus. Aku mendelik, lari sekencangnya menuju kamar Meme. Aparat desa melarangku mendekat. Jangan biarkan anak itu menyentuh petinya. Awas, dia bisa mengamuk dan membunuhmu. Pegang tangannya, ikat. Kekuatannya melebihi kekuatan 10 laki-laki. Keluarga ini merupakan keluarga luar biasa. Pasti ilmu hitam tumbuh di pekarangannya. Bus. Kau lihat mata anak gadis Pungkat, menakutkan. Awas, kau bisa dibunuhnya. Para lelaki bertubuh besar mengelilingiku yang mengamuk. Bahkan beberapa lelaki terluka. Seorang lelaki mengikat tanganku, juga kakiku. Aku rubuh. Tangisku pecah. Aku menggigil dan terus menatap para lelaki yang menatapku sedikit takut. Kau sadar besar. Kau bisa hidup sendiri. Apa maksudmu? Apa yang telah kalian lakukan kepada kami? Aku terdiam. Tubuhku yang kecil tentu tidak bisa melawan lelaki bertubuh gempal yang sangar dan mengelilingi mayat ibu. Sudah itu aja. Sebelum senja,
mayat ini harus dikubur. 3. Ada bisik-bisik yang mengatakan ayahku mati dicincang. Tubuhnya ditaburkan di seluruh jalan menuju desaku. Karena dengan menaburkan remah tubuh bapakku, maka desa tempat kami tinggal akan dijauhi dari beragam bencana alam dan juga penyakit. Aku menari dan terus menari melawan hari yang bengis, mencoba bertahan hidup dengan cara seperti meme. Aku tenar, penari kawakan yang dielulukan di awal masa mudaku. 3. Puluhan tahun kemudian, pagi ini aku ingin memetik daunnya, juga mencabut beberapa rumput yang mengganggu. Aku suka berjalan-jalan di sekitar kebun yang ditanami puluhan ribu pohon kakao. Ini tanah milik bapakku yang telah pindah tangan jadi milik PT Rumput. Bau daun-daun kakao itu membuatku terharu. Sebuah biji jatuh menimpa kakiku. Aku mendelik. Pohon kakao ini menggodaku, dan aku pun memungutnya. Hei, jangan lari. Jadi kamu yang mencuri buah kakao di sini. Dasar pencuri. Mereka pun menaikkan aku ke mobil, mengajakku ke kantor polisi yang jaraknya 15 km dari rumahku. Kantor keamanan desa. Kami dari LSM, Ibu. Kami akan mendampingi Ibu. Anak-anak muda itu berkata sopan. Aku hanya diam. Ibu butuh pengacara? Pengacara? Apa itu? Diam, saya tidak mau. Ibu tidak usah takut. Semua yang ada di belakang Ibu akan membela Ibu sampai mati. Ibu bukan koruptor. Koruptor? Apalagi itu? Jangan takut, lawan. Semua akan baik-baik saja, itu kata mereka. Aku menoleh ke kanan. Perempuan-perempuan muda menatapnya tajam. Beberapa orang berkali-kali memotretnya. Aku merasa seperti disiram sinar matahari. Kerubuk pusing. Wajahku terlihat sedikit pucat. Benar Ibu mencuri kakao? Apa? Ibu mencuri kakao milik PT Rumput? Tidak. Lalu bagaimana Ibu dapat kakao yang ada di meja saya? Kakao itu datang sendiri pada tiang. Ibu? Iya. Ibu tidak memetiknya? Tidak. Ibu punya anak? Tidak. Kenapa Ibu tidak kawin? Akulah satu-satunya pewaris dari kesialan keluargaku. Akulah satu-satunya pewaris dari kesialan keluargaku. Kalau aku mati, rumah ini bisa diambil warga desa. Kalau aku kawin, aku akan melahirkan anak-anak dan keluargaku akan sakit. Mereka akan mati dibunuh oleh warga desa ini. Ibu? Aku bicara sungguh-sungguh. Nasib di tangan Tuhan, Bu. Aku tidak percaya itu. Nasib di tangan kita sendiri. Kita yang menentukan hidup kita sendiri. Ya, kita pasti menang untuk kasus ini. Majelis hakim menarik napas. Lelaki itu terdengar tersendat. Dia menjatuhkan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 30 hari. Aku dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Aku terdiam. Aku merasa tidak bersalah. Yang datang padaku adalah buah kakao itu. Ketika itu, dia sedang berteduh setelah menengok kebunku dan berdekatan dengan kebun PT Rumput. Bapak memang benar. Tiang lidi pun kadang perlu ditentang dan diberitahu. Mungkin juga harus dibohongi, apalagi negara, aparat, hukum. Aku berkunang-kunang. Sejak pagi belum makan. Perjalanan 20 km dari desaku membuat jantungku berhenti berdetak. Tak ada yang diinginkan perempuan itu. Kekuasaan